dengar bagaimana proses fiksasi yang berbagai macam fiksatif, dan tentunya jenis-jenis fiksatif ini tergantung kepada nanti seperti apa jaringan yang akan kita fiksasi, kemudian apakah dia berbentuk jaringan, apakah dia berbentuk organ utuh, apakah dia berbentuk individu totalnya, ataukah dia berupa sel gitu ya. Jadi ada juga yang kita mengoleksi sampelnya itu berupa koleksi sampel sel. Maka itu akan berbeda-beda jenis fiksatif yang kita butuhkan dan juga pemrosesannya. Terakhir kelompok 1 tadi bercerita tentang perfusi transkardial gitu ya. Jadi fiksasinya, larutan fiksatifnya itu diberikan dengan cara perfusi. Jadi perfusi itu kurang lebih seperti kita menginfus. Kita infus ke dalam melalui jantung, namanya transkardial, dengan memanfaatkan sistem sirkulasi gitu ya. Jadi darahnya dibuang, didorong dulu, lalu kemudian diganti dengan larutan fiksatif, sehingga larutan fiksatif itu akan mengalir mengikuti semua pembuluh darah. Jadi dari seluruh tubuh nanti dia akan keluar lagi seperti aliran darah. Dia akan keluar di bagian jantung yang kita bolongi gitu ya. Maka fiksasi transkardial dengan perfusi transkardial ini biasanya semua jaringan, semua bagian itu bisa kita awetkan dengan sempurna dalam waktu yang lebih cepat. Jadi hitungannya itu kalau ini biasanya ya kurang dari 10 menit gitu ya. Kalau untuk mencit itu kadang-kala kita hanya butuh 8 sampai 10 menit. Tapi kalau tikus yang besar ya kadang-kala ada yang sampai 20 menit, tergantung sebenarnya kelancaran dari proses bagaimana aliran dari zat fiksatif yang kita berikan gitu ya. Karena kita standarnya adalah sampai semua bagiannya dari tubuhnya itu mengeras, pertanda bahwa semuanya telah terfiksasi dengan baik. Saya ingin men-share slide saya tentang sedikit ulasan dari materi ini tentang sampling dan fiksasi. Jadi di bagian pertama ini kita akan bercerita dari tugas kelompok 1, saya ingin mengulasnya. Pertama adalah teknik pengoleksian sampel untuk sediaan mikroskopisnya. Jadi ada sampelnya berupa whole body, sampel utuh seluruh individu itu. Kemudian ada yang hanya berupa organ utuh, jantungnya kita isolasi, misalnya hatinya kita isolasi. Ada yang hanya berupa jaringan. Jadi tidak semua bagian organnya, tapi hanya cuplikan jaringan. Ada yang diambil itu bukan jaringan, tapi sel. Nah, sampel sel ini bisa biasanya dari kultur sel atau dari sel hasil isolasi. Kalau saya dulu ketika S3 banyaknya saya mengisolasi sel saraf. Lalu sel saraf ini nanti akan saya warnai. Jadi sel-sel tunggal yang sudah saya isolasi di dalam dengan proses isolasi tentunya, lalu nanti saya akan fiksasi. Jadi ini proses pengoleksiannya akan berbeda dengan bagaimana kita mengoleksi jaringan, karena dia sudah berupa dalam bentuk sel yang terpisah satu-satu di dalam kaca gitu ya, maka kita akan lebih simple proses untuk koleksinya. Di kultur sel juga ada treatment khusus bagaimana kita mengkondisikan supaya kultur yang sudah ada di dalam petri dish atau di dalam flux, di dalam apa namanya wadah kultur kita itu bisa kita koleksi secara keseluruhan. Dan kemudian yang penting juga kita pertimbangkan adalah bahwa perlu atau tidaknya jaringan atau organ atau individu atau sampel sel yang kita ingin koleksi itu sebelum kita fiksasi perlu atau tidak kita lakukan pencucian. Nah, sebagian besar seperti organ, jaringan, dan sel, terutama organ ya, organ dan jaringan itu kan ketika kita lakukan pengangkatan, itu biasanya banyak sekali cairan-cairan jaringan, darah dan sebagainya, maka kita harus melakukan pencucian. Jadi harus dibilas semuanya, karena nanti dia akan menjadi debris, akan menjadi pengotor dari preparat mikroskopis yang akan kita buat, sehingga menghalangi kita untuk melakukan observasi yang representatif gitu ya. Misalnya ketika kita mengoleksi sampel otak, nah kalau
seandainya darahnya tidak kita buang secara keseluruhan, misalnya dengan mekanisme perfusi transkardial, nanti kalau kita beri pewarnaan imunohistokimia, seringkali darah itu masih banyak terawetkan di dalam kapiler-kapiler darah di otak. Sehingga ketika kita sayat dia, lalu di bawah mikroskop, ketika kita ingin mengamati neuron, melakukan pemeriksaan neuron dengan mikroskop, itu terhalangi oleh sel-sel darah yang ada di dalam kapiler yang masih di sana. Jadi kotor ini kita, preparat otak kita itu gitu ya. Saya nggak tahu preparat saya masih ada atau enggak ya. Dulu saya bawa beberapa sampel, ada preparat yang gagal ketika mencucinya, maka banyak sekali pembuluh kapiler-kapilernya masih berisi darah. Sehingga ketika saya sayat, saya warnai, ketika dilihat di bawah mikroskop itu kacau balau, kotor sekali gitu ya. Nggak bisa kita hitung sel-selnya karena dia bertumpang tindih dengan sel darah di preparat itu. Nah, kemudian yang bagian kedua adalah tentang fiksasi. Jadi seperti yang sudah dipaparkan cukup panjang tadi tentang apa saja macam fiksatif, kemudian apa sih tujuan mendasar dari fiksasi ini, dan bagaimana salah satu mekanisme fiksasi yang ideal terutama untuk mengawetkan seluruh organ atau mengawetkan seluruh tubuh adalah dengan perfusi transkardial. Tetapi tentunya tidak semua individu bisa kita treatment seperti ini. Kita perfusi, kita apply fiksasinya dengan perfusi transkardial, ya tentunya dengan individu yang memiliki ukuran jantung yang cukup besar gitu ya. Jadi vertebrata barangkali cukup gitu. Tapi kalau ikan saya belum pernah melakukan itu gitu ya. Tapi kalau kata itu bisa diperfusi transkardial. Kemudian manusia juga gitu ya, bisa dilakukan perfusi transkardial untuk mengawetkan itu, dan mencit dan tikus juga gitu ya. Nah, ini tadi mungkin yang belum terbahas oleh kelompok 1 adalah apa sih tujuan kita. Jadi mengoleksi sampel itu, apakah kita akan mengoleksi sel, apakah kita akan mengoleksi jaringan, apakah kita akan mengoleksi organ, atau individu secara utuh, itu tergantung kepada tujuan dari pemeriksaan kita. Nah, ini adalah contoh organ, maksudnya sampel yang proses pengambilannya itu, samplingnya itu utuh. Jadi seluruh bagian dari individu itu dikoleksi. Ini misalnya adalah larva ikan. Jadi untuk melakukan pemeriksaan pada larva ikan, ya biasanya semua bagiannya dikoleksi, difiksasi. Jadi tidak hanya bagian-bagian tertentu untuk kita amati. Begitu juga misalnya larva dari katak dan hewan-hewan lainnya, atau fetusnya dari tikus atau mencit misalnya yang ingin kita periksa. Itu biasanya kita langsung koleksi secara keseluruhan. Atau juga yang bisa kita koleksi secara utuh adalah embrio. Jadi kalian lihat ini misalnya embrio dari kelompok amfibi, dari katak. Nah, ini tentu kita tidak mengambil jaringannya, tapi kita langsung mengoleksi embrionya. Kalian mungkin sudah berpraktikum di perkembangan hewan, jadi untuk mendapatkan fase-fase yang representatif setiap tahapan, misalnya dari fase 2 sel, kemudian blastula, sampai nanti terbentuknya neural tube misalnya, di fase neurulasi, tentu itu kalian harus men-timing sendiri, menentukan waktu pencuplikan sampelnya jam keberapa gitu ya. Kalau berharap misalnya untuk menemukan individu embrio yang masih dalam fase blastula atau gastrula lah misalnya. Kalau di gastrula itu kan kalau sudah 13 itu sudah 13 jam setelah fertilisasi, maka kita tidak akan bisa menemukan lagi. Nah, ini yang perlu diatur ketika kita akan mengoleksi sampel. Timingnya harus tepat, kemudian pilihannya apakah kita akan mengambil jaringan atau mengambil bagian dari organ itu. Nah, ini misalnya untuk organ-organ yang besar, kita tidak akan mengambil seluruh bagian. Ini organ, misalnya organ yang berupa tabung, itu juga harus kita pertimbangkan apakah tujuan kita adalah untuk melihat struktur melingkarnya sekaligus. Jadi kalau tabung kan, apakah kita hanya akan mengambil bagian dindingnya misalnya, atau akan melakukan sayatan transversal atau sayatan longitudinal, itu tergantung dari tujuan penelitian kita.
Kalau ingin misalnya mengamati penggerusan atau degradasi dari bagian mukosanya dari saluran pencernaan, tentunya kita tidak bisa melakukan penyayatan yang penyayatan melintang gitu ya. Tapi kita harus dengan sayatan yang memposisikan supaya bagian dari saluran itu berada di posisi tengah. Jadi harus disayat sedemikian rupa. Nah, ini pengoleksian sampel. Kalau saluran pencernaan itu juga kita harus spesifik. Kita akan mengambil bagian yang mana. Apakah kita akan angkat semua saluran pencernaannya atau kita cuplik. Itu tergantung kepada tujuan. Ada juga yang misalnya kalau kita pemeriksaan tumor, pemeriksaan kanker sel-sel yang atau misalnya memeriksa jaringan terinfeksi, maka kita yang akan mengambil bagian itu bisa dengan insisi gitu ya. Jadi penyayatan di daerah situ saja, tidak semua bagian yang kita ambil gitu ya. Kalau fulmo biasanya bisa kita angkat secara keseluruhan. Hepar juga. Jadi hepar ini kan organnya besar. Kita harus mempertimbangkan apakah semua lobus kita koreksi atau hanya bagian tertentu saja yang kita ambil. Itu tergantung kepada tujuan sampling kita. Kalau otot, misalnya kita bisa melakukan seperti mengambil bagian yang terinfeksi tadi, bisa dengan teknik insisi. Jadi ikan, kalau misalnya kalian ingin melakukan pemeriksaan histologis otot ikan atau otot mencit, otot tikus, itu tentu kita melakukan penyayatan insisi. Nah, kita pilihlah daerah-daerah yang memang ototnya banyak. Jadi kalau mau memeriksa otot volos ya tentu di saluran pencernaan misalnya. Tidak akan kita bisa temukan di tempat yang di umum gitu ya. Tapi kalau kita mengambil otot lurik misalnya ya tentu misalnya di otot kaki dan sebagainya. Nah, ini tergantung kepada tujuan kita. Jadi samplingnya kita akan ambil secara keseluruhan atau hanya berupa sayatan. Ada juga dalam mengoleksi sampel itu, kalau kita ingin mengambil sel, itu bisa dengan swab. Di perkembangan, praktikum perkembangan hewan, kalian sudah melakukan praktikum ini kalau nggak salah ya. Jadi swab, jadi mensuap itu ya kita mengoleksi dengan swabbing saja gitu ya. Dengan cotton bud seperti ini misalnya nanti kita lakukan pemeriksaan. Jadi ini teknik sampling kita kalau yang kita akan ambil itu adalah sel. Atau misalnya swab di jaringan mukosa untuk memeriksa secara mikroskopis jaringan-jaringan mukosa, sel mukosa di dalam saluran rongga mulut kita atau bisa juga mukosa di dalam rektum misalnya bisa dilakukan seperti itu. Jadi teknik swabbing. Dan juga kalau untuk sampel darah untuk pemeriksaan mikroskopis ya tentu kita bisa melakukan samplingnya tanpa dengan melakukan sakrifikasi, tanpa mengorbankan hewannya. Jadi ada misalnya sampling darahnya lalu kita lakukan teknik smear atau hapusan darah, atau juga ada yang mengambil dengan di sinus orbital di dekat mata gitu. Tapi ini untuk volume yang banyak. Biasanya kalau untuk hanya pemeriksaan histologis yang berulang, kita bisa hanya cukup dengan mengoleksi sampel dari vena ekor gitu. Jadi ini bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, bagaimana dengan sampelnya berupa kultur sel culture. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan apakah kita akan mencupliknya atau kita akan tetap memakai itu langsung difiksasi gitu ya. Jadi samplingnya itu ada yang secara periodik. Kalau misalnya kalian ingin mengamati perlakuan zat tertentu, misalnya kalian ingin mengamati pengaruh dari suatu senyawa yang kalian isolasi dari tumbuhan atau dari organisme lain, lalu kalian periksa dia terhadap perkembangan sel kultur kanker misalnya, kultur sel kanker. Nah, tentu kalian ingin mengamati perubahan-perubahan secara struktural terhadap kultur sel kanker ini. Nah, itu juga samplingnya harus dipikirkan pertama timingnya. Kalian akan mengambil itu apakah setiap sejam, atau misalnya setelah beberapa hari perlakuan, itu tergantung kapan kalian akan mensamplingnya. Nah, kemudian kalau seandainya samplingnya itu apakah kalian akan mencuplik
Apakah akan kalian koleksi separuh gitu ya, dengan mengambil dengan spatula, lalu kemudian diletakkan di kaca objek, lalu difiksasi, atau secara keseluruhan. Nah, di kultur itu banyak pilihan gitu ya. Jadi biasanya ada yang sekaligus di petri disknya ini langsung petri disknya itu sendiri diangkat gitu ya, tempat kulturnya itu sendiri diangkat, sehingga nanti atau fluxnya seperti ini, tabung kultur itu sendiri yang diangkat. Lalu disinilah proses berikutnya, fiksasi, dehidrasi, dan sebagainya, sampai nanti kalian melakukan imaging gitu ya, pemeriksaan dengan inverted mikroskop misalnya. Tetapi kalau untuk memeriksa seperti ini, dengan fluorescence dan sebagainya ini, biasanya memang dia harus kita pindahkan ke dalam glass gitu ya, deck glass gitu ya, sehingga kita memudahkan sampel kita itu diproses pada secara teknik untuk pengawetan, dehidrasi, dan sehingga nanti sampai pewarnaan gitu. Nah, ada juga pilihan bahwa tadi sudah disampaikan sebenarnya untuk whole body fixations. Jadi kita melakukan fiksasi transkardial. Jadi tekniknya sebenarnya seperti ini, kita perlu mengakses jantung karena kita akan mengaplikasikan pipa yang berisi bagaimana kita memasukkan larutan fiksasi nanti ke dalam jantung gitu ya. Kita perfusi ke sana. Nah, ini tentu kita bedah dulu. Jadi dibedah, kita mengakses jantung, lalu kemudian kita lakukan pengkleman pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu harus kita klep dulu, tergantung kalau kita misalnya hanya ingin memfiksasi daerah anterior saja, maka pembuluh darah yang arah ke bawah harus kita klep. Jadi pakai gunting klep seperti itu gitu ya. Dijepit pembuluh darahnya sehingga nanti ketika kita mengalirkan larutan fiksasi, maka dia hanya mengalir ke daerah anterior, daerah kepala. Tetapi kalau kita ingin mengawetkan seluruh bagian tubuhnya, bukan hanya daerah otaknya saja, maka kita tidak usah pakai klep. Jadi bisa ini secara skematis bahwa ketika perfusi transkardial itu, fiksasi, larutan fiksatif itu dimasukkan ke daerah sini gitu ya, di atrium kiri, di atrium kiri, karena kita tahu dari atrium kiri aliran darah kan ke seluruh tubuh, baik ke arah kepala anterior atau ke arah posterior ke badan lain. Nah, kemudian kita tahu nanti darah dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung. Kemana dia? Nah, itu di atrium kiri gitu, dari ventricle kiri tentunya ke atrium kanan maksud saya ya. Nah, disinilah nanti di aurikelnya ini digunting, jadi dibuat lubang di sini. Kalau enggak dibuat lubang ya darahnya juga akan tetap beredar di situ juga nanti kan, nanti ke ventricle, nanti balik lagi ke atrium, nanti beredar. Jadi berputar-putar di situ karena tujuan kita kan darahnya itu harus dikeluarkan semuanya dengan dorongan larutan fiksatif yang kita masukkan. Tentu larutan pencuci terlebih dahulu, ini saline solutions. Lalu kemudian setelah larutan garam membilas semua darahnya keluar lewat sini, maka bersih darahnya karena didorong oleh larutan garam, dan kemudian dihentikan pembekuannya ya, karena larutan garam bisa menghentikan pembekuan. Ini biasanya ditambah dengan antikoagulan, bisa ditambah heparin. Jadi garam NaCl 0,9% ditambah heparin, antikoagulan. Jadi dia sekaligus mengkondisikan isotonik bagi jaringan dan sel, dan juga menghambat pembekuan darah sehingga tidak ada darah yang tersumbat, pembuluh darah yang tersumbat. Maka aliran darah yang terbuang keluar itu sangat lancar sehingga bersihlah nanti. Jadi sampai kita mencuci dengan larutan garam ini, nanti semuanya akan putih. Jadi jantungnya putih, semuanya putih, di bagian seluruh tubuhnya itu memutih, sampai di telapak kaki dan tangannya ini akan putih gitu ya. Karena mengapa ya, darahnya sudah terbuang dan sekarang isinya itu adalah sisa-sisa larutan garam gitu ya. Jadi itu perfect dia, semua darah di kapiler-kapiler, di semua pembuluh darah di seluruh tubuh itu terbilas. Bersih semuanya dan diganti dengan larutan garam. Lalu ketika larutan garam sudah sempurna, apa penanda sempurnanya? Biasanya sudah pucat semuanya. Jadi kita periksa, sudah pucat kaki dan tangannya. Nah, berikut jantungnya juga sudah memucat. Itu pertanda bahwa semua darahnya sudah keluar. Maka berikutnya kita ganti dengan larutan fiksatif.
Nah, fixatif tetap dialurkan dengan pipa yang sama, maka nanti garam akan digantikan dengan larutan pengawet tadi. Maka seluruh bagian yang dialiri oleh sistem sirkulasinya, oleh pembuluh darah, kapiler-kapilernya, itu akan dirasuki oleh larutan pengawet ini. Makanya seluruh tubuhnya akan terawetkan dengan sempurna, gitu ya. Nah, ini adalah alat yang simpel, yang mungkin tadi sudah diperlihatkan oleh kelompok 1, ya seperti sistem infus biasa. Jadi dengan gaya gravitasi, kita letakkan biasanya sampai beberapa puluh senti di atas, itu tergantung kita pengen berapa kuat. Nanti ada jarum yang, ada pipa yang berisi larutan garamnya, pembilas pertama, lalu ada tabung yang berisi yang terhubung dengan pipa yang berupa larutan fixatif. Nah, ini nanti kita pergantikan dengan tetap meletakkan jarumnya itu di bagian ini gitu ya, di ventricle, di atrium gitu ya, atrium kiri. Nah, tapi ada alat yang otomatis, mesin perfusi ini seperti ini. Jadi kita bisa atur kecepatannya, dan ini bisa beberapa jarum. Jadi bisa beberapa individu sekaligus gitu ya. Kalau saya di Jepang dulu ketika S3 dengan alat mirip seperti ini, mesin perfusi ini, dia kan pendorong. Jadi dia mendorong aliran darah dengan kecepatan teratur, tergantung speed yang kita atur. Lalu kemudian banyak sekali pipa yang bisa kita hubungkan gitu ya. Jadi ini berisi larutan yang, ini bisa 2 seri berarti kan kalau seperti ini gitu ya. Ini larutan lainnya, ini larutan fixatifnya. Ini selan, ini fixatif. Jadi bisa 2 individu. Kalau saya dulu sampai bisa sekali running itu 7 individu gitu ya. Nah, ini hasilnya kalian lihat bahwa memang kalau kita melakukan perfusi transkardial itu benar-benar perfect proses fiksasinya dan bersih. Nah, beda dengan kalau dengan fresh ini, kalau misalnya kalian ingin memeriksa jaringan otak, lalu kemudian kalian hanya tanpa ada proses perfusi transkardial, tidak ada proses pembilasan terlebih dahulu dan sebagainya, ini kita langsung angkat otaknya, itu kan banyak sekali darah, banyak kapiler-kapiler darah yang masih berisi darah. Nah, ini kan kotor, kalau mau disayat nanti juga tidak akan terhalang, kita banyak sekali kapiler-kapiler yang nampak di bawah mikroskop yang masih berisi darah. Tetapi dengan mesin perfusi ini biasanya sangat perfect. Jadi otaknya itu sudah putih, lalu kemudian bening, maksudnya tidak ada sel-sel darah, dan pembuluh darahnya juga sudah jadi bening, sehingga nanti isinya adalah digantikan oleh larutan fixatif. Jadi semua sel itu secara sempurna dirasuki oleh jaringan fixatif. Tetapi kalau dengan sistem gravitasi seperti ini biasanya kurang perfect. Ini kalian lihat misalnya masih juga banyak sisa-sisa dari darah gitu ya yang di sana, tetapi dia tidak sejelek hasil koleksi fiksasi dengan, maksud saya dengan perfusi dengan langsung saja seperti tanpa perfusi maksud saya. Nah, juga ini kita tahu dengan sistem fiksasi dengan sistem transcardial perfusion ini, dia langsung sekaligus semua jaringan, karena kita langsung merasukkan itu secara cepat dengan pendorongan gitu ya. Jadi kita rembeskan zat-zat pengawet itu langsung ke dalam setiap aliran kapiler gitu ya. Maka dia akan cepat. Jadi dalam hitungan 15 menit atau 10 menit setelah selesai ini dia sudah langsung awet. Maka kita tidak perlu melakukan pengawetan dengan pengawet berikutnya, tidak memproses berikutnya. Dia sudah awet, sudah terfiksasi. Berbeda dengan ini. Kalau dengan fresh ini kan nanti yang fresh ini kan masih lunak. Ini sudah keras, ini masih lunak, tentu kita harus simpan di dalam larutan fixatif. Jadi ini belum terfiksasi dengan baik gitu ya. Nah, mengenai fixatif dan ini kita tahu bahwa fiksasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, proses fiksasi, proses sampling itu menentukan kualitas dari preparat mikroskopis yang kita buat nanti. Terutama misalnya preparat imunohistokimia seperti ini. Ini adalah penggunaan fiksasi yang tidak tepat seperti ini, maka ketika di bawah mikroskop dia menjadi sangat kabut, jadi pewarnaannya tidak baik. Atau misalnya kalau preparat otak tadi banyak sekali cemaran-cemaran darah gitu ya, sehingga tidak terlalu fokus sampel kita terhadap sel-sel atau daerah zona-zona yang akan kita observasi. Tetapi dengan fiksasi yang tepat, maka biasanya akan terwarnai dengan sempurna seperti yang kita harapkan. Nah, apa yang mempengaruhi proses fiksasi itu? Apakah dia akan sempurna atau tidak? Yang pertama, suhu. Jadi suhu itu menentukan juga
reaksi fiksasi jaringan, kemudian apakah akan terjadi pengikatan enzim dan sebagainya. Kemudian suhu juga menentukan kecepatan perembesan larutan fiksatif ke dalam sel atau jaringan. Dan juga ukuran spesimen. Kalau spesimennya besar ya tentu perlu waktu lama bagi larutan fiksatif untuk merembes. Tapi kalau dia hanya berupa jaringan kecil dan tipis, tentu dalam waktu singkat saja sudah bisa merembes semuanya gitu ya. Kemudian rasio volume ini maksudnya adalah perbandingan antara ukuran dari sampel kita dengan volume total jaringan ini misalnya gitu ya. Ini rasio volume. Jadi ini adalah rasio volume yang tidak tepat. Artinya apa? Jaringan kita sebanyak ini, lalu kemudian fiksasinya hanya sebanyak ini gitu ya. Maka rasio antara ukuran organ yang kita fiksasi dengan total volume dari fiksasinya, larutan fiksatifnya, itu harus kita perhatikan. Sebaiknya memang kadang-kadang 1:10 atau 1:20 gitu ya. Volumenya kita perkirakan. Jadi lebih banyak, larutan fiksatifnya lebih banyak, ukuran organnya lebih kecil gitu ya. Sehingga nanti terjadi pergantian. Jadi larutan zat-zat air yang berada di dalam jaringan sampel kita ini bisa terbawa keluar, sedangkan larutan fiksatif bisa merembes ke dalam dengan sempurna. Kalau ini nanti dia kekurangan lah kurang lebih gitu ya. Jadi larutan fiksatifnya itu menjadi lebih minim, tidak sebanding dengan rasionya dengan volume dari organ itu. Dan kemudian lama fiksasi juga menentukan, ada fiksasi yang harus cepat, ada yang bisa tahan bertahun-tahun. Kalau formalin itu kadang-kala bisa sampai beberapa bulan, tetapi kalau kita larutan boang, tadi jadi tulisannya boin, bacanya boang. Larutan boang itu bisa biasanya bagusnya 18 jam. Setelah itu harus kita larikan langsung ke dalam alkohol 70% berikutnya. Kalau enggak, jaringan kita itu kan jadi kerupuk. Karena dia akan mengeras. Dan juga pilihan fiksatif tadi sudah kita bahas bahwa kita akan mengawetkan apa, tentu jenis fiksatifnya harus berbeda-beda. Penetrasi ini sama cara memperfusi, merembeskan larutan fiksatif ke dalam jaringan. Apakah kita dengan perfusi transkardial atau dengan kita rendam saja jaringan atau sel dengan larutan fiksatif. Dan juga penyimpanan jaringan itu juga menentukan. Ada yang perlu kita simpan di dalam freezer, di dalam suhu dingin, ada yang di suhu ruangan. Dan juga pH dari serta larutan penyangga kita gunakan dan osmolaritas. Jadi ini menentukan gitu ya. Ini sama ukuran dan ketebalan dari sampel jaringan yang akan kita awetkan itu menentukan keberhasilan fiksasi kita. Jadi kita harus mengukur kalau jaringan kita itu tebal, maka larutan fiksatifnya juga harus lebih banyak dan juga lebih lama kita fiksasi. Beda dengan sampel yang hanya insisi sayatan tipis gitu ya. Kemudian apakah jaringan kita itu ditutupi oleh mukus? Maka itu akan membutuhkan waktu lebih lama bagi kita untuk memfiksasi gitu ya. Apakah misalnya apakah jaringan kita itu ditutupi oleh darah atau organ yang darahnya itu juga banyak gitu ya. Maka ini bisa dibilas terlebih dahulu gitu ya, supaya dia tidak menghalangi proses fiksasi. Juga larutan-larutan yang lipomatus gitu ya, TPT, yang misalnya kalau jaringan adiposa gitu itu harus diperhatikan bahwa fiksasinya tidak bisa dalam waktu singkat, karena rembesan larutan fiksatif, larutan pengawet kita itu ke dalam jaringan itu akan lebih lambat gitu ya. Kemudian ini biasanya ada yang sering pakai, ada yang suhu tinggi 60 derajat gitu ya. Ini contohnya perbedaan dari ekspresi maksud saya hasil pewarnaan dengan pengawet yang berbeda-beda. Jadi pengawetnya ada larutan boang, ada formalin, natural formalin, ada formalin asam, ada formalin zinc, ada alkohol formalin, ada etanol 95% dan metanol. Nah ini makanya pilihan pengawet kita memang tidak bisa sembarang, kita harus merujuk ke referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena itu tergantung kepada penelitian kita itu jaringannya apa, kemudian pewarnaan kita nanti apa, lalu zat-zat atau molekul protein atau apapun yang ingin kita observasi, yang kita ingin target di sampel kita itu apa, itu harus kita pikirkan mulai dari jenis fiksatif yang sesuai. Jadi ini dilihat bahwa
skor immunostaining, artinya yang terwarnai dengan teknik immunohistokimia dengan pengawet yang berbeda-beda, ternyata hasilnya berbeda-beda. Dengan pewarnaan formalin netral, formalin biasa, kalian lihat skornya sangat rendah. Artinya immunohistokimia itu tidak dianjurkan dengan fiksatif ini. Karena banyak sekali jaringan yang tidak bisa terwarnai nanti, tidak berhasil terwarnai gitu ya. Tapi misalnya dengan larutan boang, itu memperlihatkan persentase yang cukup tinggi gitu ya. Tapi dengan larutan metanol, itu memperlihatkan presentasi yang lebih tinggi daripada fiksatif lainnya. Dan itu berbeda-beda seperti apa yang akan kita gunakan. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah cryoprotectant ini, protections ini, gitu ya. Jadi pengawetan jaringan yang biasanya untuk tujuan imunohistokimia, ada treatment yang kadang-kala membutuhkan pengawetan beku, gitu ya, penyimpanan beku. Jadi sama seperti tadi, biasanya untuk cryoprotections ini, kalau dia berupa otak, dia memang harus difiksasinya itu dengan perfusi transkardial. Oke, jadi kita bedah mencitnya atau tikusnya atau hewan sampelnya, lalu kemudian kita lakukan perfusi transkardial. Kita bilas dulu dengan larutan garam, terbuang semua darahnya, masukkan larutan fiksasi, lalu kemudian sekitar 15 menit semuanya sudah terfiksasi. Lalu apa yang kita lakukan? Jadi larutan sampel otak ini harus kita rendam. Jadi prosesnya kalau untuk larutan penyimpanan beku itu nanti dia harus setelah difiksasi, dia sudah utuh seperti ini tadi, seperti sampel ini dengan menggunakan perfusi sempurna ini, itu kita tidak bisa langsung cair gitu ya. Jadi kita harus proses, kita rendam dia dengan larutan sukrosa 30%. Lalu kemudian ini sampai 2 kali gitu ya. Kita pindahkan lagi sukrosa 30% sampai dia terbenam ke bawah. Ini akan mengapung di awalnya, lalu kemudian dia akan terbenam gitu ya. Nah, ketika dia sudah terbenam, itu menandakan bahwa sukrosa juga sudah berhasil melakukan infiltrasi ke dalam jaringan, maka dia akan ready untuk dilakukan proses penyimpanan beku gitu ya. Sehingga sampel kita menjadi lebih aman. Ya, jadi itu kilasan dari saya tentang proses fiksasi dan juga bagaimana kita mensampling jaringan dengan tepat gitu ya. Apakah kita akan melakukan pemeriksaan pada level sel atau pemeriksaan pada level jaringan atau hanya berupa pemeriksaan gross anatomi gitu ya. Jadi semuanya harus kita pertimbangkan. Kalau misalnya kalian ingin mengamatinya itu mengamati cacat organ, bukan cacat jaringannya, maka tentu kita harus mengawetkan organ secara utuh gitu ya. Tetapi kalau ingin memeriksa misalnya di penelitian kita di lab, sering melihat apakah misalnya terjadi kerusakan pankreas pada mencit yang kita berikan perlakuan dengan minuman-minuman instan kayak teh botol dan sebagainya seperti itu gitu ya. Nah, kita akan melihat apakah treatment itu misalnya menimbulkan kerusakan organ, maka kita bisa melakukan pemeriksaan, kita sampling organ hatinya, sampling organ pankreas, ginjal, lalu kemudian kita proses dan kita bisa membuktikan apakah terjadi kerusakan atau tidak akibat treatment yang kita perlakukan itu. Itu saja saya pikir ulasan dari saya. Sampai di sini ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama kelompok 1, Nada dan Dinda, yang secara spesifik membahas tentang proses sampling tadi gitu ya. Sampling organ dan juga pengawetan dengan fiksatif ini. Ini Dinda sama Nada, setahu kalian dari semua fiksatif tadi apa yang paling banyak digunakan, yang paling sering digunakan? Dengan menggunakan formalin ya? Ya, formalin merupakan fiksatif yang paling banyak digunakan, termasuk di riset-riset saya sendiri. Biasanya kita pakai neutral buffer formalin gitu ya. Jadi kita pakai formalin 10%, tetapi kita biasanya campur dengan PBS di sana gitu ya, fosfat buffer salinnya. Jadi ada campurannya. Atau kadangkala di dalam formalin 10% saja yang kita larutkan dengan Aquades. Nah, itu lebih banyak dipakai. Ada juga yang ini
kita lihat tadi kan sering juga ada yang pakai alkohol. Tapi ya itu ada kelemahannya kalau apa namanya, ya seperti tadi kalau ingin imunohistokimia itu agak susah kalau kita hanya menggunakan formalin biasa saja, karena dia tidak apa namanya, banyak protein yang kemudian mungkin tidak bisa terdeteksi gitu ya. Jadi cross link, karena secara kimia kita melihat tadi sudah dipaparkan oleh Dinda dan Nanda bahwa ada ikatan silang kan antara zat-zat fiksatif kita itu dengan komponen jaringan, komponen sel gitu ya. Sehingga ikatan silang itu yang akan mencegah terjadinya degradasi jaringan ketika kita awetkan. Maka dia benar-benar secara struktural dan pada level molekulernya juga dia tetap seperti itu, utuh seperti itu, tidak ada perubahan-perubahan dan tidak ada penciutan. Kita lihat tadi misalnya ketika menambahkan jadi fiksatif itu biasanya dia lebih kompleks susunannya. Misalnya kalau bawang itu kan isinya ada asam pikrat, kemudian ada asam asetat gitu di sana gitu ya. Nah itu kan tujuannya ada satu zat yang mungkin dia menyebabkan mengawetkan suatu ikatan, mengawetkan suatu molekul, tapi tidak mengawetkan bagian lain. Maka ini harus ditambah dengan zat lain. Atau misalnya kalian lihat tadi ada dualisme pengawetan dengan campuran antara asam asetat glasial dengan etanol. Itu tidak bisa dengan asetat glasial saja atau dengan etanol saja, tapi kombinasi dari keduanya. Karena mengapa? Etanol itu punya kecenderungan untuk mengkerutkan jaringan. Maka kalau jaringan mengkerut ya otomatis posisi sel-sel bisa berubah gitu nanti. Dia tidak seperti, jadinya tidak terfiksasi dengan sempurna. Ada perubahan akibat proses pengawetan jadinya kan. Nah itu salah nanti kita menerjemahkan hasil pengamatan kita. Nah maka itu diimbangi dengan memberikan asam asetat gitu ya. Jadi asam asetat ini kan punya efek jaringannya tidak mengkerut gitu ya. Jadi proses pengkerutan yang dipicu oleh etanol itu dihambat dengan menambahkan asam asetat gitu ya. Maka seperti itulah orang menyusun komposisi larutan fiksatif, tapi tentunya dengan penelitian yang panjang gitu ya. Ada orang yang memang interestnya di risetnya itu adalah menemukan larutan-larutan fiksatif yang sesuai. Itu tergantung kepada interest masing-masing gitu ya, tujuan penelitian masing-masing. Nah ini memang banyak dipakai untuk di laboratorium patologi biasanya gitu untuk pemeriksaan dan sebagainya. Tapi untuk misalnya ketika kita hanya ingin mengawetkan sampel darah seperti dengan sistem apusan darah tadi, ya cukup sebenarnya dengan menggunakan etanol saja gitu ya. Dengan etanol saja kita awetkan, maka itu tidak butuh lama karena dia sudah berupa sel, jadi tidak akan ada yang namanya penciutan dan sebagainya gitu dari jaringan karena dia sendiri sudah dalam bentuk sel. Tetapi kalau ingin mengawetkan bagian tangan misalnya atau organ utuh, maka tentu ada proses-proses dan pilihan fiksatif yang harus dipertimbangkan. Tapi memang secara umum itu yang banyak digunakan adalah formalin. Ya pertama tadi karena komposisinya memperolehnya juga tidak terlalu sulit gitu ya, dan preparasinya juga tidak terlalu sulit. Seperti apa namanya neutral buffer formalin itu ya hanya mencampurkan formalin dengan larutan buffer netral saja gitu ya. Atau kadang-kala kita hanya menggunakan formalin 10% itu saja gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kiki, Arin, Anissa, Abian, Nurul, Alfi. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita. Jadi terima kasih pada kelompok 1 yang telah